Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Semoga kalian tetap selalu sehat, tetap selalu semangat untuk belajar biologi. Oke, minggu kemarin kita sudah membahas mengenai Kingdom Plantae. Kalian juga sudah memahami apa saja ciri-ciri dari Kingdom Plantae. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas Animalia Kingdom atau kerajaan hewan. Yang pertama, klasifikasi dari kerajaan hewan itu atau tata namanya. Yang pertama mulai dari kingdom, kemudian ada phylum, ada kelas, ada ordo, ada family, ada genus, lalu yang terakhir adalah tingkatan tingkatan spesies. Oke, sekarang what is animal kingdom atau apa kingdom kerajaan itu? Ciri-cirinya yang pertama ialah eukaryot. Artinya pada hewan ini memiliki membran multisel. Kemudian yang kedua adalah multiseluler. Artinya hewan ini tersusun atas beberapa sel. Yang ketiga, ciri yang membedakan antara Kingdom Plantae dan Animalia ini adalah pada Kingdom Animalia ini tidak memiliki dinding sel dan tidak memiliki klorofil, sehingga Kingdom Animalia ini bersifat heterotrof, artinya dia tidak bisa membuat makanannya sendiri. Lalu bagaimana dia bisa mencari makanannya? Yang pertama dengan ada nanti yang disebut dengan hewan predator, atau kemudian ada juga disebut dengan mangsa. Nah, jadi pada Kingdom Animalia ini hewan-hewan ini akan berusaha mencari makanannya, bisa dari tumbuhan atau dari hewan-hewan yang lebih rendah dari tingkatannya. Kemudian ciri lainnya yaitu dapat bergerak untuk memperoleh makanan dan mempertahankan kehidupan. Jadi hewan ini memiliki kaki atau alat gerak, di mana alat gerak ini akan berfungsi memperoleh makanan dan mempertahankan kehidupan atau melindungi diri. Nah, bentuk tubuh hewan itu ada yang dinamakan dengan asimetrik. Asimetrik ini tidak beraturan seperti gambar di samping. Contohnya adalah porifera atau spons. Kemudian ada radial, punya tubuh atas yang disebut dengan dorsal dan ventral bagian bawah, tetapi tidak punya bagian depan anterior dan bagian belakang atau posterior. Nah, jadi radial ini biasanya terdapat pada hewan atau bintang laut. Bisa dibagi menjadi beberapa bagian, 1, 2, bisa menjadi 1, 2, 3 bagian. Kemudian ada bilateral. Nah, pada bilateral ini biasanya hewan memiliki anterior dan posterior, sehingga ketika dibelah atau kita potong hanya akan menjadi 2 bagian saja, seperti gambar ini, 1, 2. Nah, hanya bisa dibagi menjadi 2 bagian yang sama panjang, seperti manusia ya, bilateral itu. Kemudian ada struktur tubuh. Nah, struktur tubuh ini karena Animalia ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada invertebrata dan vertebrata. Invertebrata ini adalah hewan-hewan yang tidak mempunyai tulang belakang. Kemudian vertebrata ini adalah hewan-hewan yang mempunyai tulang belakang. Nah, biasanya invertebrata ini mulai dari tingkatan hewan paling rendah. Kemudian struktur tubuhnya ini ada yang sudah memiliki jaringan dan tidak memiliki jaringan. Ada yang dinamakan dengan diplobastik, artinya hewan ini memiliki 2 lapisan atau lembaga tubuh.
yaitu yang pertama lapisan luar ektoderm. Nah, nanti lapisan ektoderm ini akan berdiferensiasi atau berkembang menjadi organ-organ atau lapisan luar seperti kulit, kemudian bagian tubuh luar. Lalu ada lapisan endoderm. Nah, lapisan endoderm ini biasanya menyusun tubuh bagian dalam seperti sistem pencernaan atau sistem saraf. Kemudian ada yang dinamakan dengan triploblastik, yaitu memiliki 3 lapisan tubuh. Yang pertama ada ektoderm, kemudian ada mesoderm, dan endoderm. Nah, artinya di diploblastik ini dia tidak memiliki lapisan mesoderm atau lapisan tengah. Contoh dari triploblastik ini adalah salah satunya kita ya, manusia. Manusia ini tergolong struktur tubuhnya itu memiliki 3 lapisan. Kemudian dari rongga tubuh ada yang dinamakan dengan acelomata atau tidak memiliki rongga tubuh. Contohnya itu adalah planaria. Nah, bisa kalian lihat di sini tidak ada rongga ya. Kemudian ada yang dinamakan dengan celomata atau memiliki rongga tubuh. Nah, contohnya itu cacing. Cacing ini merupakan hewan yang termasuk memiliki rongga tubuh celomata. Nah, bisa kalian lihat antara mesoderm dan antara peritoneum dan maskel ini terdapat celom. Celom ini artinya rongga. Sedangkan pada planaria tidak terdapat celom, maka dinamakan acelomata. Kemudian ada yang disebut dengan pseudocelomata atau memiliki rongga tubuh semu. Dia ini seperti ada rongga, hanya ternyata itu bukan rongga asli, tapi hanya rongga semu. Kemudian ada menurut penyokong tubuh, ada yang dinamakan exoskeleton, artinya rangka luar, memiliki rangka luar, contohnya arthropoda. Kemudian ada ikan, ada ular, kura-kura, penyu, dan sebagainya. Nah, endoskeleton ini biasanya rangka tubuhnya itu rangka dalam, yaitu semua vertebrata. Nah, kita akan klasifikasi kingdom ini. Ada yang dinamakan filum atau kelompok invertebrata, tidak memiliki ruas-ruas tulang belakang, sedangkan vertebrata ini memiliki ruas-ruas tulang belakang. Yang akan kita bahas hari ini ialah filum invertebrata. Nah, pada avertebrata ini ada yang dinamakan dengan protozoa atau hewan bersel satu. Ada ganggang atau ada alga. Kemudian ada metazoa atau hewan bersel banyak. Nah, yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini ialah ada porifera, hewan berpori, atau yang kalian sering lihat adalah SpongeBob itu termasuk porifera ya. Kemudian ada Solenterata, hewan berongga. Nah, contohnya itu jellyfish atau ubur-ubur. Kemudian ada Platyhelminthes, cacing pipi. Nah, itu planaria. Kemudian ada nama Helminthes, ada Annelida, ada Mollusca, Arthropoda, dan Echinodermata. Lalu ada hewan vertebrata yaitu Fishes, amfibi, reptil, aves, dan mamalia. Ini adalah filum, ada 8 filum yang termasuk kelompok invertebrata. Kita singkat menjadi PCTNMAMA. P-nya itu porifera, C Solenterata, P Platyhelminthes, N Nemahelminthes, A Annelida di sini ya, M Mollusca, A Arthropoda, dan E Echinodermata. Nah, Platyhelminthes, Nemahelminthes, dan Annelida ini termasuk golongan vermes atau cacing-cacingan. Yang pertama ada porifera. Nah, porifera ini tubuh umumnya asimetri atau filum pertama yang akan kita bahas adalah porifera. Nah, ciri khas dari porifera ini ialah tubuhnya memiliki pori atau memiliki lubang-lubang kecil.
Nah, contohnya yang sering kalian lihat di film-film kartun, SpongeBob itu kan memiliki pori-pori ya, memiliki lubang-lubang kecil. Nah, si SpongeBob ini termasuk porifera. Ciri lainnya adalah tubuhnya itu asimetri atau tidak beraturan. Ini kalau SpongeBob kenapa ya tubuhnya persegi 4 gitu? Nah, itu SpongeBob itu namanya karena kartun, jadi karakternya itu bisa digambarkan dengan persegi 4. Namun aslinya hewan ini atau kelompok porifera ini tidak memiliki bentuk tubuh yang beraturan. Kemudian porifera ini termasuk parazoa atau belum memiliki jaringan dan organ. Lalu hidupnya heterotrof, makan bakteri dan plankton. Dengan cara bagaimana? Dengan menyerap bakteri atau plankton yang ada di laut melalui lubang-lubang atau pori-pori dari tubuhnya. Kemudian habitatnya itu umumnya di laut. Beberapa spesies ada juga yang hidup di air tawar. Nah, si porifera ini memiliki 3 tipe saluran. Yang pertama ada aspon, ada sikon, dan ada leukon. Nah, ini merupakan struktur tubuh dari porifera. Jadi ada yang dinamakan dengan spongosel. Nah, spongosel itu saluran air. Kemudian ada yang dinamakan flagel. Flagel ini merupakan alat gerak dari porifera, namun dia itu tidak bergerak secara leluasa. Jadi dia tuh menempel. Kemudian ada yang disebut dengan mikrofil. Lalu ada nukleus. Nukleus itu adalah inti sel. Ada spikula, ada amoebosi, kemudian ada pori, tempat ostium, masuknya air, kemudian ada matriks, dan pinakosit. Nah, ini bentuk porifera yang seperti vas bunga. Kemudian apa saja peranan dari porifera ini? Nah, jenis porifera ini ada seperti spongia atau hipospongia. Nah, biasanya porifera ini dibuat sebagai spons mandi atau spons cuci piring. Kemudian zat kimia yang dikeluarkan memiliki potensi sebagai obat kanker. Ini masih dalam penelitian sebagai obat kanker. Lalu ada Pilum solenterata atau jellyfish ya. Nah, hewan ini berongga yang disebut dengan gastrovaskular yang bertugas sebagai usus dan pengedar zat makanan. Jadi anggota atau struktur tubuh dari solenterata ini masih sederhana. Kemudian memiliki tentakel dan penyengat yang disebut dengan nematosid. Nah, Pilum solenterata ini biasanya memangsa hewan-hewan lain dengan cara menyengat lalu memakannya. Kemudian ada lubang yang berfungsi sebagai mulut. Nah, di bagian ini adalah lubang yang berfungsi sebagai mulut untuk memangsa hewan lain. Kemudian hidupnya di air tentu saja. Tubuhnya simetris radial. Nah, simetris radial berarti dia memiliki dorsal dan ventral, namun tidak memiliki anterior dan posterior. Kemudian hanya 2 lapisan diplobastik, berarti hanya ektoderm dan endoderm, tidak memiliki mesoderm atau lapisan tengah. Klasifikasi dari solenterata itu ada yang pertama hydrozoa atau hewan air. Nah, bentuk tubuhnya ini selalu polip. Jadi polip itu tidak seperti ubur-ubur. Kalau ubur-ubur itu kan kayak di SpongeBob kayak melayang-layang gitu ya. Nah, kalau polip ini tidak, jadi dia tuh cenderung menempel. Kemudian terdiri dari hidra yang hidup di air tawar. Kemudian sistem sarafnya itu difusi atau kemudian ada sel sarafnya itu tersebar. Kemudian dari hydrozoa itu ada yang dinamakan dengan Obelia geniculata. Nah, ini hidupnya biasanya di air
di laut, bermetagenesis dan hidup berkoloni. Jadi dia itu berkelompok hidupnya, tidak bisa sendiri-sendiri. Kalau Lobelia geniculata. Yang kedua ada Scyphozoa, atau hewan mangkuk. Nah, ini biasanya seperti ubur-ubur yang kita sering lihat di film-film SpongeBob ya. Bentuknya ini selalu medusa. Medusa itu seperti ini, medusa. Jadi dia bergerak secara bebas, kemudian kelaminnya itu terpisah. Jadi ada individu betina dan individu jantan. Contohnya itu Aurelia atau ubur-ubur. Yang selanjutnya itu ada film Platyhelminthes. Nah, Platyhelminthes ini adalah cacing pipih. Kenapa disebut cacing pipih? Karena bentuk tubuhnya ini bulat dan pipih. Jika kalian pernah ke pantai, biasanya cacing pipih ini selalu ada di sekitar pantai. Nah, kemudian bilateral simetris. Nah, jika ada bagian anterior, bagian depan, dan posterior, bagian belakang. Nah, ini bagian depan ada mata, kemudian ada bagian posterior, bagian belakang. Kemudian alat pencernaannya ini belum sempurna, hanya satu lubang yaitu mulut. Jadi dia itu hanya mempunyai mulut saja. Lalu alat ekskresinya itu berupa sel api. Nah, kemudian bersifat triflobastik. Artinya dia memiliki lapisan dalam, lapisan luar, dan lapisan lemak. Nah, adapun klasifikasi dari Platyhelminthes ini, yang pertama ada Tubellaria atau cacing bulu getar. Salah satu contohnya itu adalah Planaria. Nah, Planaria ini memiliki struktur tubuh yang pipih atau bentuk tubuhnya itu pipih kemudian bulat. Nah, biasanya si Tubellaria ini memiliki bintik mata. Nah, ini bintik matanya, kemudian alat organ tubuhnya masih sederhana, lalu ada mulut di bagian posterior, di bagian belakang. Nah, biasanya si Tubellaria ini ada di pantai-pantai. Terus warnanya itu lucu-lucu ya, ada yang warna merah, ada yang warna kuning, ada yang warna coklat. Kemudian yang kedua ada cacing hisap atau trematoda. Nah, si cacing hisap ini biasanya mempunyai shaker atau alat penghisap. Nah, biasanya cacing hisap ini ada di dalam darah. Contohnya itu adalah sistoma, kemudian sistoma Mansoni, sistoma Hematomium. Kenapa bisa di dalam darah? Karena biasanya si cacing ini berkembang biak atau masuk melalui darah manusia. Lalu ada yang dinamakan dengan Fasciola hepatica atau cacing hati. Biasanya si Fasciola ini hidup di hati kambing. Kemudian ada yang dinamakan dengan Estoda atau cacing pita. Nah, cacing pita ini salah satu contohnya adalah Phaeonia saginata atau Phaeonia solinum. Biasanya cacing pita ini ada di sapi atau ada di hewan seperti babi. Nah, ciri-cirinya itu tubuhnya itu bersegmen. Ini ada segmen, bisa kalian lihat di gambar. Kemudian di kepalanya itu atau mungkin skolex, yaitu alat hisap. Kalau trematoda itu mempunyai shaker. Nah, kalau cacing pita ini mempunyai skolex. Kemudian tentunya bersifat parasit ya, atau merugikan. Nah, jalur hidup Fasciola hepatica ini pertama mulai dari telur, kemudian atau miracedium. Nah, kemudian akan berkembang menjadi sporokista. Nah, dari sporokista ini akan menjadi redia. Nah, ketika menjadi redia, maka dia akan masuk di dalam atau ke dalam siput. Di dalam siput dia akan berkembang menjadi serkaria. Nah, dari serkaria maka dia akan meninggalkan siput lalu menuju rumput-rumput hingga menjadi metaserkaria. Ketika sudah menjadi metaserkaria maka dia akan termakan oleh kambing dan
hidup di dalam hati kambing menjadi cacing dewasa. Lalu ada daur hidup lainnya, Saginata. Nah, biasanya pada usus sapi. Nah, kemudian larva dalam pembuluh darah. Kemudian larvanya itu terdapat dalam otot membentuk sistem versus. Kemudian si larvanya ini atau daging sapi ini biasanya berisi larva cacing. Nah, kemudian si larva cacing yang ada di dalam daging ini termakanlah oleh manusia, lalu maka dia akan menghisap manusia. Biasanya si tainnya ini merugikan ya, tentunya merugikan, ada di usus. Lalu ada Nemate helminthes. Nah, Nemate helminthes ini cacing perut. Cacing perut yang sering kalian dengar itu anak-anak yang terkena cacingan itu bisa jadi karena akibat terdapat cacing Ascaris lumbricoides. Nah, si Nemate helminthes ini biasanya hidup bebas atau parasit ya, merugikan. Kemudian hidup di tanah-tanah becek, daerah perairan air tawar atau laut bebas. Dia itu parasit pada tubuh manusia maupun hewan ataupun tumbuhan sekalipun. Kemudian bereproduksi secara seksual. Nah, kemudian biasanya disebut dengan cacing tambang. Terus cacing keremi, itu ya cacing keremi mah. Kemudian ada cacing filarial dan cacing triseniala. Nah, ini adalah cacing betina atau cacing female itu betina, kemudian ada male itu jantan. Jadi ukuran antara jantan dan betinanya ini malah lebih panjang betina ya dibandingkan cacing jantan. Kemudian ada Annelida. Setelah ada Platyhelminthes, ada Helminthes, ada Annelida. Nah, Annelida ini contohnya itu Polychaeta. Poly itu artinya banyak rambut atau banyak, kemudian seta itu rambut, jadi Polychaeta itu banyak rambut atau banyak seta. Biasanya si cacing golongan Polychaeta ini ada di laut-laut. Kemudian ada Oligochaeta. Nah, cacing ini cacing tanah yang sering kita lihat. Cacing tanah itu setanya sedikit. Contohnya itu Lumbricus terrestris. Nah, itu biasanya di cacing tanah. Jadi cacing itu ada yang cacing pada hewan ya, tadi cacing yang merugikan, kemudian ada cacing biasa, ini cacing tanah. Nah, si cacing tanah ini memiliki cacing ngase ya, dia jadi bisa menyemburkan tanah. Kemudian ada kelompok Hirudine atau lintah. Nah, ternyata lintah ini masuk ke dalam kelompok Annelida. Kemudian selanjutnya ada Phylum Mollusca. Mollusca ini adalah hewan bertubuh lunak. Nah, dari mollusca ini memiliki klasifikasi gastropoda, cephalopoda, bivalvia, kemudian ada Amphinuria dan Scapopoda. Nah, si gastropoda ini yang paling kita sering lihat adalah siput ya, golongan siput. Ciri-ciri dari mollusca yang pertama tentu tubuhnya lunak. Terus cosmopolite atau terdapat di mana-mana. Nah, si mollusca ini ada di sekitar kita ya, banyak itu siput, kemudian ada yang juga di laut. Nah, mollusca ini mempunyai sistem pencernaan, peredaran darah, pernapasan, ekspresi, saraf, otot, dan reproduksi yang terbungkus oleh suatu mantel. Nah, mantel ini mengekspresikan zat yang membentuk cangkang. Nah, biasanya kan siput itu memiliki cangkang ya. Nah, ini ada gastropoda atau siput. Nah, ini kaki perut. Kenapa disebut gastropoda? Ya, karena dia kaki perut. Ada kaki kaki. Kemudian ada cephalopoda. Nah, ini kakinya itu di kepala, contohnya itu gurita ya. Gurita. Lalu ada Pelycopoda. Kakinya itu pipi kerang. Contohnya. Ini ada kaki sebenarnya, ini itu pipih. Kemudian, nah ini bagian posterior atau bagian ujung, ini
ini ada kaki. Nah, ini kaki dari kerang air tawar. Ini ada klep. Nah, filum selanjutnya setelah moluska adalah arthropoda. Ciri dari arthropoda ini, kenapa disebut arthropoda? Karena dia itu tubuhnya beruas-ruas. Kemudian sudah ada kepala, toraks itu dada, kemudian bagian perut. Jadi dia bisa dibedakan mana bagian kepala, dada ataupun perut. Bentuk tubuhnya ini bilateral. Kemudian sistem organ juga sudah lengkap, jadi dia itu lebih maju daripada filum-filum sebelumnya. Karena kenapa? Karena sudah lengkap. Lalu beralat kelamin terpisah. Kemudian umumnya memiliki antena atau alat peraba. Nah, klasifikasi dari arthropoda ini ada krustase, golongan udang-udangan atau kepiting. Kemudian ada arachnida, golongan laba-laba atau spiderman. Lalu ada myriapoda, golongan lipan. Lipan itu myriapoda itu salah satu contohnya itu kelabang itu yang panjang yang jalannya cepat. Nah, itu myriapoda. Kalau laba-laba itu cenderung jalannya lambat. Nah, kemudian ada insekta atau serangga. Nah, insekta ini adalah hewan yang paling banyak dijumpai di dunia. Nah, ini adalah tabel perbedaan antara krustase, arachnida, myriapoda, dan insekta. Dari segi bentuk tubuh, krustase ini memiliki kerangka atau rangka yang keras, nah disebut dengan karapak. Lalu tubuhnya itu terdiri dari bagian kepala dan dada serta perut. Pada arachnida ini terbagi menjadi dua bagian, kepala dada atau cephalothorax dan perut. Lalu ada myriapoda. Nah, biasanya myriapoda ini kepala dan badannya itu gepeng. Lalu ada insekta terdiri dari kepala, dada, dan abdomen. Kemudian ada kaki. Pada keempat kelas ini memiliki kaki. Kemudian ada sayap. Sayap ini hanya dimiliki oleh kelas insekta seperti nyamuk. Kemudian ada kumbang. Pokoknya kelas-kelas serangga yang termasuk serangga atau insekta ini memiliki sayap. Ada juga yang tidak punya sayap. Lalu ada antena, hanya pada arachnida yang tidak memiliki antena. Kemudian organ pernapasannya pada krustase insang, pada arachnida paru-paru, pada myriapoda adalah trakea, pada insekta juga adalah trakea. Ini krustase atau kelompok udang-udangan, kelas udang atau kepiting. Kemudian peranannya ini bisa dimakan karena memiliki protein yang tinggi atau sebagai zooplankton, sebagai sumber makanan ikan. Lalu ada yang merugikan, contohnya itu isapoda, kemudian copepoda itu biasanya parasit pada ikan atau kura-kura. Nah, ini arachnida. Selain laba-laba, ternyata arachnida ini adalah kelompok kalajengking. Kemudian ada tungau, ada caplak. Nah, ini biasanya caplak ini mengakibatkan gatal-gatal. Lalu ada tarantula. Nah, myriapoda ini salah satu contoh yang paling kita sering temui adalah kaki seribu. Kemudian ada kelabang. Lalu yang terakhir adalah echinodermata. Nah, echinodermata ini dibagi menjadi 5 kelas. Yang pertama asteroidea, kemudian echinoidea dan ophiuroidea, crinoidea, serta holoturidea. Nah, asteroidea ini memiliki bentuk bintang dengan 5 lengan. Contohnya ini bintang laut. Si Patrick ini termasuk golongan asteroidea. Kemudian mulutnya ini di permukaan dan anusnya ini di bagian aboral atau bawah. Kemudian ada echinoidea. Nah, ini landak laut. Jika kalian ke pantai, ini sering atau banyak ditemui di daerah pantai, sekitar pantai. Landak laut ini mulutnya itu di permukaan
dan anusnya ini di permukaan agora. Kemudian ada yang dinamakan Ophiuridae. Nah, ini salah satu contohnya adalah bintang ular laut. Ada juga lili laut. Nah, untuk kelompok invertebrata berarti ada yang pertama itu ada Porifera, kemudian ada Coelenterata, ada Mathehelminthes, Platyhelminthes, Annelida, Mollusca, kemudian ada Arthropoda dan Echinodermata. Nah, hari ini kita bahas mengenai invertebrata terlebih dahulu. Untuk minggu depan kita baru akan masuk ke vertebrata. Jika ada yang mau ditanyakan silahkan di kolom atau di grup WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.